Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 50. Kabar gembira. Ryu mengecup Vanilla dengan lembut. Tak ingin terlalu cepat ataupun kasar, yang membuat Vanilla tak bisa menikmati pengalaman pertamanya. Bagi dirinya sendiri, Ryu juga ingin menyimpan memori malam pertamanya ini, dengan seorang gadis yang telah memberikan kehidupan baru baginya. Tangan Ryu mulai bertraveling pada Vanilla. Kecupan yang awalnya perlahan, mulai mendalam. Oke guys, kita sepakati ya, kita skip langkah-langkah acara melezat ini antara Ryu dan juga Vanilla, intinya dari langkah pemanasan hingga ke acara inti hingga berhasil menjebolkan gawang Neng Vanilla. Terima kasih, sayang. Aku mencintaimu, bisik Ryu sesaat sebelum ia menjatuhkan dirinya di samping Vanilla. Dalam keadaan yang masih terekspos, Ryu menarik Vanilla dan mendekapnya erat. Menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Vanilla dan mengecup bahu Vanilla yang terbuka. Beristirahatlah, kita masih punya banyak waktu untuk melaksanakan momen-momen seperti ini. Ryu tak ingin membuat Vanilla kelelahan. Dirinya dan Vanilla harus tetap menjaga kesehatan mereka. Ryu ingin membahagiakan Vanilla, memiliki putra-putri dari istrinya, merasakan menjadi seorang kepala keluarga, dan menjalani hidupnya yang penuh dengan cinta. Vanilla dengan cepat tertidur, begitu pula dengan Ryu. Rasanya tak pernah secepat ini Ryu bisa terlelap. Ia benar-benar telah menemukan obatnya. Keesokan paginya, Vanilla mengerjapkan matanya ketika mendengar sebuah ketukan di pintu kamar hotelnya. Ia ingin bangkit dari tempat tidur, tapi intinya masih terasa sakit. Inilah rasa sakit yang seharusnya kurasakan dulu, tapi aku terlalu bodoh karena tak menyadarinya. Batin Vanilla. Tidurlah lagi, aku yang akan membukakan pintu. Ryu ternyata sudah bangun dan entah mengapa wajah Vanilla langsung memerah karena mengingat apa yang mereka kerjakan semalam. Meskipun begitu, Vanilla tak bisa melepaskan pandangannya pada punggung yang kini melangkah menjauh. Dengan santainya pria itu turun dari tempat tidur yang hanya menggunakan celana pendek. Ryu membuka pintu dan melihat seorang pelayan hotel. Selamat pagi, Tuan. Maaf mengganggu Anda. Tapi paket ini harus langsung kami berikan pada Anda sesuai permintaan pengirim. Terima kasih, Ryu menerima paket tersebut, tapi ia tak tahu dari mana berasal. Merasa ragu membukanya karena berjaga-jaga jika sampai itu adalah sesuatu yang tidak baik atau akan mencelakakan Vanilla. Siapa? Kini Vanilla yang bertanya. Wanita itu melangkahkan dengan terlatih karena masih merasakan sakit pada inti miliknya. Tanpa menjawab pertanyaan Vanilla, Ryu langsung mendekat dan menggendong istrinya itu. Bukankah aku memintamu untuk tetap di tempat tidur? Atau kamu sengaja ingin merayuku? Kata Ryu dengan memainkan alisnya. Tidak, aku tidak merayumu. Aku hanya ingin tahu siapa yang datang, kata Vanilla yang yak mau jika Ryu menyerangnya, apalagi miliknya masih terasa sakit saat ini. Ryu mendekap Vanilla dengan erat, tenang saja, aku tak meminta lagi hari ini. Aku tak ingin kamu lelah. Lalu siapa yang datang tadi? Pelayan hotel, mereka membawakan paket tapi tak terlihat siapa pengirimnya. Vanilla melihat kotak berwarna coklat yang dibawa oleh Ryu, Daddy, Mommy. Vanilla mengenali kotak dengan logo R besar di sana, itu adalah milik keluarga Ruiz. Ini dari Daddy Darius dan Mom Flo, sayang, kata Vanilla. Keluarga Ruiz memang tak menghadiri pernikahan Vanilla dan Ryu. Hal itu tentu saja sempat membuat Vanilla bersedih. Vanilla duduk kembali ke atas tempat tidur dan membuka kotak tersebut. Tampak dua buah amplop di dalamnya. Tiket berangkat ke Swiss dan akomodasi penuh selama di sana, kata Vanilla saat membuka salah satu amplopnya.
Ia kembali mengambil amplop yang satunya lagi. Sunny sayang. Selamat atas pernikahanmu, maaf karena Dedi dan Mommy tak bisa hadir di hari bahagiamu. Namun kami akan selalu mendoakan kebahagiaanmu bersama dengan Ryu. Ini hadiah dari kami. Dedi mengirimkan tiket ke Swiss dan akomodasi penuh selama di sana. Pulang. Kapanpun kamu mau, sayang. Atau mungkin sudah ada cucu Dedi di dalam perutmu. Selamat berbahagia, Sunny sayang. Dedi, Mommy, Logan, dan Alina akan segera mengunjungimu dan ikut dalam kebahagiaanmu. Kami menyayangimu, sangat menyayangimu Sunny Ruiz. Love, Dedi dan Mommy. Vanilla mendekap erat surat tersebut. Berada 1 tahun bersama mereka, membuatnya menyayangi keluarga Ruiz. Mereka menerima Vanilla dengan tangan terbuka dan menyayanginya layaknya putri sendiri. Jangan menangis, aku juga akan membahagiakanmu. Kita akan menemui mereka saat ada kesempatan, bagaimana? Kata Ryu. Terima kasih, kata Vanilla yang memberi dekapan pada Ryu. Ryu memejamkan matanya dan menahan sesuatu. Tubuhnya tampak bergetar dan Vanilla bisa merasakan itu. Kamu sakit. Vanilla ingin melonggarkan dekapannya. Namun, tangan Ryu menahannya dan membiarkan Vanilla di dalam dekapannya. Jangan bergerak dulu. Biarkan seperti ini, Vanilla bisa merasakan ada sesuatu yang tampak berbeda di area sana, celana itu membesar. Kamu. 2 bulan sudah terlewati, dan selama itu pula Ryu dan Vanilla masih tinggal di Mansion Smith. Robert dan Selviana seakan tak rela jika keduanya pergi meninggalkan mereka. Ada apa denganmu, sayang? Apa ada masalah di perusahaan? Tanya Selviana. Robert menghela nafasnya pelan kemudian menatap manik mata Selviana. Ryu kembali meminta padaku agar mengizinkan mereka tinggal sendiri. Mendengar hal itu, Selviana langsung duduk di sebelah Robert dan ikut menghela nafasnya. Apa Vanilla juga menginginkannya? Tanya Selviana. Aku tak tahu dan aku tak berani bertanya. Aku takut Vanilla mengiyakan dan aku tak kuasa untuk menolak lagi, jawab Robert. Aku juga ingin mereka tetap di sini, aku tak ingin kesepian, apalagi Red belakangan sering pergi, kata Selviana. Keduanya masih terdiam di dalam kamar tidur mereka, sambil duduk di sofa yang menatap ke arah balkon. Langit malam ini begitu penuh bintang, tapi seakan tak indah lagi karena hati mereka tengah gelisah. Sayang, bangun. Apa kamu tidak pergi ke perusahaan? Tanya Vanilla. Sudah 2 hari ini Ryu sangat sulit dibangunkan. Suaminya itu seakan menempel begitu erat dengan tempat tidur, bahkan kedua matanya seakan enggan untuk terbuka. Sayang. Vanilla mengecup Ryu pada akhirnya, berharap pria itu segera terbangun. Kamu merayuku ya, sayang? Tanya Ryu. Merayumu? Tentu saja tidak. Aku hanya berusaha membangunkanmu. Ayo bangunlah, bukankah hari ini ada meeting? Vanilla mencoba mengingatkan. Ah, menyebalkan sekali. Apa meetingnya tak bisa ditunda? Aku masih sangat mengantuk, sayang. Ryu memutar dirinya menghadap Vanilla, tapi masih dengan mata yang terpejam. Tak ada sahutan sama sekali dari Vanilla yang akhirnya membuat Ryu membuka matanya karena ingin melihat istrinya itu. Sayang. Sayang, kamu di mana? Akhirnya Ryu bangkit dari tempat tidur. Namun baru saja ia mau berdiri, rasa mual langsung memenuhi tenggorokannya. Ada yang mendesak keluar. Ia segera berlari ke kamar mandi dan mulai mengeluarkan isi perutnya. Vanilla yang tadi pergi ke dapur untuk menemui Mom Selviana, kini membuka pintu kamar tidurnya. La mendengar suara dari arah kamar mandi serta tak menemukan Ryu di atas tempat tidur. Sayang.
Vanilla melihat Ryu yang sudah terduduk di dekat wastafel dengan wajah pucat dan badan lemas. Ryu berusaha mengangkat tangannya untuk memanggil Vanilla mendekat, tapi untuk melakukannya saja ia merasa tidak kuat. Kamu sakit. Vanilla mendekat dan ingin membantu Ryu kembali ke tempat tidur. Aku mual, jawab Ryu. Aku akan memanggil dokter ya, kata Vanilla. Tidak usah, temani saja aku di sini, pinta Ryu. Baiklah. Setelah membantu Ryu kembali ke tempat tidur dan membiarkan suaminya itu beristirahat, Vanilla keluar menuju ke dapur. Di mana Ryu, sayang? Tanya Mom Selviana. Ia sedang kurang sehat, Mom. Aku menyuruhnya untuk istirahat. Aku akan membuatkannya bubur saja, jawab Vanilla. Sakit. Selviana merasa khawatir juga dengan keadaan Ryu, apalagi putranya itu harus benar-benar menjaga kesehatannya, sama seperti Vanilla. Mommy akan melihat keadaan Ryu dulu ya, ujar Selviana. Vanilla menganggukkan kepalanya, kemudian dengan bantuan pelayan, ia mulai membuatkan bubur untuk Ryu. Ada apa? Tanya Robert saat melihat kepanikan di wajah Selviana dan Vanilla. Sayang, bantu kami membawa Ryu ke rumah sakit. Sejak pagi ia tak berhenti memuntahkan makanannya, dirinya sangat lemah karena tak ada asupan yang masuk, jawab Selviana. Ayo. Dengan bantuan supir keluarga, Robert memapah Ryu ke mobil. Mereka pergi bersama ke rumah sakit. Tenanglah, sayang, Selviana berusaha menguatkan Vanilla, meskipun saat ini dirinya sendiri merasa khawatir dan gelisah dengan keadaan Ryu. Aku khawatir dengannya, Mom. Selviana mendekap putrinya erat lalu mengusap punggung Vanilla. Tak lama, seorang dokter yang memeriksa Ryu keluar, mereka pun langsung bangkit dan menghampiri. Keluarga Tuan Ryu, dokter tersebut terlihat biasa saja, bahkan sedikit tersenyum. Setelah infusnya habis, Tuan Ryu sudah boleh pulang. Tak ada yang salah dengan dirinya, ia hanya kekurangan cairan saja. Tapi ia tak makan sama sekali, Dok. Ia juga terus saja memuntahkan makanannya, kata Selviana yang merasa aneh dengan diagnosa dokter. Iya, Nyonya. Hal itu benar, tapi menurut diagnosa saya, sebaiknya istrinya yang diperiksa. Saya. Tapi saya tidak sakit sama sekali, Dok, kata Vanilla. Dokter tersebut tersenyum, ini baru dugaan saya, tapi kemungkinan besar saat ini Anda sedang hamil dan Tuan Ryu mengalami gejala kehamilan yang disebut Couvet Syndrome. Hamil. Vanilla mulai berpikir dan ia baru menyadari kalau sudah 2 bulan ini ia tak datang bulan. Kapan kamu terakhir datang bulan, sayang? Tanya Selviana pada putrinya. Seingatku, 1 minggu sebelum hari pernikahan kami, aku datang bulan, Mom. Setelah itu sepertinya aku belum mendapatkannya lagi, jawab Vanilla. Robert dan Selviana saling berpandangan, kini mereka mulai turut meyakini apa yang dikatakan oleh dokter barusan. Baiklah kalau begitu saya permisi, pamit dokter tersebut. Terima kasih, kata Robert. Kita temui dokter kandungan sekarang, ajak Selviana, kamu temani Ryu dulu di sini, sayang. Tapi aku juga ingin melihat cucuku, kata Robert yang tak mau ditinggal sendirian. Aku akan mencetakkan gambarnya nanti, khusus untukmu, kata Selviana. Robert berdecak kesal, namun Vanilla langsung melingkarkan tangannya di lengan Robert. Kita lihat sama-sama saja. Kak Ryu pasti juga memerlukan istirahat sebentar dan aku rasa kita tak akan lama. Aku ingin ini menjadi hadiah untuk Kak Ryu nanti, kata Vanilla. Robert tersenyum kemudian mengusap pucuk kepala putri kesayangannya itu, kalau begitu ayo kita langsung menemui dokter. Ryu yang tertidur selama beberapa waktu, kini terbangun. Ia masih merasa sedikit lemah, tapi tidak separah sebelumnya.
Ia melihat selang infus yang masih ada di punggung tangannya kemudian memindai ke sekeliling. Kamu sudah sadar, Ryu? Selviana yang melihat putranya itu telah membuka matanya pun melangkah mendekat, begitu pula Ryu dan Vanilla. Mengapa aku ada di sini? Kita pulang. Aku tak suka berada lama-lama di sini, kata Ryu yang langsung bangkit. Ya, kita akan pulang. Tadi dokter juga sudah mengizinkan. Infusnya sudah hampir habis, dan akan minta perawat melepasnya. Tunggu sebentar ya, kata Robert yang beranjak dari sana dan keluar untuk memanggil perawat. Sayang, Ryu menggenggam tangan Vanilla, maaf. Maaf. Vanilla tak mengerti dengan maksud ucapan Ryu. Maaf karena aku merepotkanmu, begitu juga Daddy dan Mommy. Vanilla tersenyum, kamu tak merepotkan kami sama sekali. Dad dan Mom malah berterima kasih padamu, karena kamu mau menggantikanku merasakan mual dan muntah. Ryu menautkan kedua alisnya, kini giliran ia yang tak mengerti. Vanilla mengeluarkan selembar foto yang tadi sudah ia cetak di dokter kandungan. Ryu menerima foto tersebut dan memperhatikannya. Ini. Lanjut ke bab 51.